Sekarang kita akan masuk insya Allah, semoga Allah berkahi, pasal ke-21 masih dalam kitab sholat, atau kita bisa bahasakan bab 21 ya, karena memang nggak ditekankan oleh penyusun buku tentang pasal atau babnya. Anjuran sholat sunnah di rumah. Nah ini bedakan ya, kalau yang lalu kita sudah membahas beberapa pasal, itu membahas tentang masalah anjuran sholat berjamaah di masjid yang wajib. Kalau sholat sunnah, di sini dibahas sekarang, lebih baik dikerjakan di rumah. Apakah qobliyah ataupun ba'diyah. Kecuali kalau qobliyah ini Anda kerjakan di rumah, Anda akan kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Nah ini jangan. Anda pergi sholat qobliyah di masjid, nanti ba'diyahnya Anda sholat di rumah. Atau Anda lagi di kantor, lagi ada kesibukan, Anda khawatir nanti kalau saya tidak sholat ba'diyah di masjid, maka mungkin saya lupa, maka tidak ada masalah Anda sholat. Tapi lebih afdal Anda sholat sunnah di rumah. Ya. Duha kah, sholat malam kah, dan seterusnya, ini semua boleh. Atau lebih baik kita kerjakan, walaupun boleh di masjid, lebih baik kita kerjakan di rumah walaupun boleh di masjid. Ya. Jadi ini kebalikan daripada sholat wajib. Hadis yang pertama dalam pasal kita ini nomor 435, di sebelahnya titik 2, nomor 1 berarti urutan pertama di pasal kita hadisnya, titik 2 lagi sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan kalian menjadikannya kuburan. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Anda yang pegang buku bisa melihat ada footnote nomor 457 di bawah. Maksudnya dari sabda Nabi SAW menjadikan sebagian salat adalah salat sunnah. Lakukanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan yang tidak dilaksanakan sholat padanya. Kemudian juga ada footnote nomor 458 ya, di bawah. Persamaan atau disebutkannya dan jangan kalian menjadikannya kuburan. Di sini dikatakan ini adalah tashbih atau persamaan yang mendalam, lagi indah dengan membuang adah tashbih atau alat ya, yang menunjukkan persamaan demi kedalaman makna, yakni menyamakan rumah yang kosong dari sholat dengan kubur di mana mayit tidak bisa lagi melakukan ibadah di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya. Hadis ini hadis sahih sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian kita coba korek mutiaranya seperti biasa. Yang pertama adalah keutamaan sholat sunnah di rumah. Ya. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Dan ini teman-teman sekalian ya, adalah lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ada sholat sunnah di masjid. Sudah saya sebutkan tadi qobliyahnya wajib, ya, ba'diyahnya sholat wajib, atau misalnya duha, sholat malam. Kecuali yang berhubungan dengan masjid seperti haid masjid itu berbeda. Tapi yang lain lebih afdal Anda kerjakan di rumah. Kecuali memang Anda merasa di masjid lebih khusyuk. Atau mungkin karena di rumah lagi banyak tamu atau rumah lagi ada renovasi gitu kan. Kemudian Anda temukan atau ada janjian sama teman-teman mau sholat malam sama-sama berjamaah di masjid, itu berbeda. Tapi secara umum kita bicara tetap lebih afdal sholat sunnah di rumah. Sekali lagi sholat sunnah. Sholat wajib tetap di masjid terutama bagi laki-laki. Ya. Jadi ini keutamaannya karena perintah Nabi SAW jadikan perintah. Berarti Anda sedang mengerjakan sunnah Nabi SAW, maka lebih besar pahalanya. Mengikuti sunnah dan juga mendapatkan pahala sholat sunnah itu sendiri. Kemudian, potongan yang kedua, mutiara yang kedua adalah, وَلَا تَتَّخِذُوهَا كُبُورًا, dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan. Nah, ini perumpamaan dari Nabi SAW. Sekaligus keluar sebuah hukum, tidak ada sholat di kuburan, gitu kan. Maka tidak benar kalau ada orang datang sengaja sholat di kuburan. Kecuali memang ada mayit yang baru meninggal. Pernah Nabi SAW lakukan seorang wanita pembersih yang suka bersihkan masjid meninggal. Lalu Nabi SAW tidak tahu beritanya kalau dia meninggal hari itu. Lalu Nabi SAW ditunjukkan kuburan lalu beliau mensolatinya karena tidak sempat mensolatinya. Tapi dia tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah meninggal sekian lama gitu ya. Selain daripada ini tidak pernah ada sholat di kuburan. Bahkan sudah masyhur riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang melarang menjadikan masjid sebagai kuburan, gitu kan, ataupun kuburan sebagai masjid. Dan beliau mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan
kuburan mereka sebagai masjid atau masjid mereka sebagai kuburan atau tempat ibadah mereka sebagai kuburan. Jadi banyak orang juga subhanallah sengaja meletakkan kuburan di dalam masjid atau misalnya mewasiatkan agar kuburan ada kuburan dia nanti kalau dia meninggal di masjid. Ini semua tidak benar. Ya, harusnya dikeluarkan. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Yang pertama jawabannya adalah kuburan Nabi SAW itu di rumah, bukan di masjid. Itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada riwayatnya menjelaskan kalau semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Jadi memang para nabi-nabi nggak boleh dikeluarkan dari tempat mereka meninggal. Di mana mereka meninggal dikubur di situ. Itu sabda Nabi SAW. Makanya beliau meninggal di kamar Aisyah, maka di situ dikuburkan. Dan Nabi SAW tidak dibawa oleh para sahabat dikuburkan di Baqi, padahal kuburan Baqi di sebelah masjid Nabi SAW kuburan yang mulia. Nabi SAW mendoakan ahli Baqi. Tapi beliau punya perilaku khusus, gitu, perbuatan khusus gitu ya. Ya, maka ini berbeda tentunya. Dan ini memang bukan di masjid. Ini bukan di masjid. Nanti setelah perluasan baru masuk ke dalam masjid. Ya. Maka tidak boleh kita samakan tentunya. Hadis yang kedua di pasal kita ini dan urutan dari awal kita belajar 436, sanadnya juga sahih dari Jabir yaitu bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah adalah dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira." Apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan sholatnya di masjid, sholat wajibnya, maka hendaklah dia menyisakan sebagian sholatnya untuk rumahnya, sholat sunnah. Karena Allah menjadikan kebaikan dari sholatnya di rumahnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga yang lainnya. Saya langsung bacakan juga riwayat yang 437 karena hanya sanad atau disebutkan diriwayatkan oleh siapa. Urutan 3 dalam pasal kita, sanadnya sahih. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman sekalian sama yang kita ambil pelajaran pertama adalah keutamaan sholat sunnah di rumah ya, agar rumah itu tidak sama dengan kuburan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di hadis yang sebelumnya. Dan juga Nabi SAW menjanjikan bahwasanya Allah SWT memberikan pahala lebih. Di sabda beliau, "Fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati khaira." Allah menjadikan sholatnya yang sunnah di rumah itu kebaikan lebih. Artinya lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya. Ya, seperti itulah. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor 438, urutan 4 ya di dalam pasal kita ini. Dengan sanad sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang nama Allah disebut di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pun nomor 460 di bawah, bagian-bagian buku bisa melihat yang meriwayatkan dengan lafadz. Ini adalah Imam Muslim, bukan Bukhari. Maka semestinya penulis hanya menisbatkan kepada Muslim saja. Jadi kan di situ kalau Anda lihat nomor 438, Bukhari dan Muslim. Tapi sebenarnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim saja. Karena lafadz Al-Bukhari adalah mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi dalam lafadz Imam Bukhari tidak disebutkan rumah, tapi lafadz Imam Muslim disebutkan rumah. Baik teman-teman sekalian, di sini kita coba ngorek mutiara yang sangat mahal dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak orang mengingat Allah SWT adalah sholat. Ya, adalah sholat. Jadi bukan hanya zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kan dalam sholat ada zikir. Ya, Anda ruku baca subhana rabbil azim, Anda sujud subhana rabbil a'la, ini zikir, zikrullah, subhan. Ya.
Kemudian juga ada doa, ya, di antara dua sujud Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Ada doa iftitah, ya. Ada doa-doa sebelum salam, ada doa i'tidal. Kemudian ada gerakan-gerakan sholat sendiri. Bentuk kepatuhan kepada Allah SWT yang telah menurunkan syariat perintah gerakan sholat seperti itu. Ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Jadi berkumpul pada sholat itu semua jenis mengingat Allah SWT. Termasuk diantaranya adalah zikir dengan lisan. Yang merupakan salah satu substansial dari zikir yang umum. Ya. Maka ini tentunya keutamaan tersendiri. Dan saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian dua hal. Yang pertama, kalau Anda sedang sholat, maka pastikan dan yakinilah teman-teman, sholat itu Anda akan terima pahalanya pada hari kiamat. Oleh karena itu, perbaikin, maksimalkan. Kita sudah pernah bahas juga di beberapa pasal yang lalu, yang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat, ya, wudhu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuknya, rukuknya benar, sujudnya benar, ya, semua diberikan haknya, maka dibersihkan dosa-dosanya. Pastikan teman-teman dalam diri Anda sedang mengerjakan sebuah ibadah yang pasti Anda akan terima. Pahalanya sempurnakah, berkurangkah, ataupun kalau tidak diterima, Anda akan mendapatkan jawabannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada orang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengah. Ada yang cuma bisa menerima sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya, bahkan ada yang hanya menerima dalam bentuk seperti pakaian yang diremukkan atau dikusutkan lalu dilempar ke wajahnya karena tidak ada nilainya. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah berpikir sholat ini adalah stor kewajiban kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Sedangkan Anda khusyuk saja, dari takbiratul ihram penuh tumaknina, bacaan iftitahnya tenang, sempurna, faham maknanya, al-fatihahnya, surah setelah itu dibaca panjang, ruku dengan tumaknina, dengan bacaan semua bacaan ruku 5-6 bacaan semua dibaca, i'tidal dengan tenangnya semua doa i'tidal dibaca, bukan hanya sekitar Rabbana walakal hamd, dibaca semuanya. Mil'us samawati mil'ur ardi mil'u ma syi'ta min syai'in hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd li rabbil hamd. Itu banyak zikirnya. Semua itu pun dibaca, sujud dibaca semuanya. Ya, doa-doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca dengan tenang, masing-masing bahkan dibaca sampai 3 kali, ya, atau lebih. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tenangnya, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, dengan beberapa lafaz dibaca semuanya. Kemudian juga sampai berdiri salam lagi, khusyuknya luar biasa, sempurna bacaannya dengan tumaknina dan faham apa yang dia ucapkan. Dan dia memilih jumlah maksimal dalam jumlah yang diizinkan, gitu kan. Kayak Anda ruku sujud kan baca sekali, itu yang sangat ditekankan. 3 kali sunat, tapi Anda boleh baca lebih daripada itu. Kalau saya tidak salah ada athar dari Nabi SAW, beliau pernah baca sampai 10 atau 11 kali. Ya. Itu pun semua teman-teman sekalian, Allah nggak butuh itu. Yang butuh itu siapa? Kita. Anda yang butuh itu. Perbedaan dasar atau bahkan sangat nyata perbedaan antara seseorang yang sholat hanya seperti stor kewajiban, seakan-akan Allah butuh, dan ini persepsi yang sangat salah, harus segera diperbaiki. Dengan orang yang sholat, tapi dia faham kalau ini dia butuh, ini akan menyelamatkan dia di akhirat, akan meninggikan derajatnya, akan menambah fasilitas bidadari yang akan melayani dia, istana-istana yang mewah, segala macam dipan-dipan luar biasa kalau itu suka. Itu dengan itu. Maka beda, ini dia akan jaga sholatnya. Karena dia tahu Tuhannya nggak butuh. Dia sedang mempersembahkan, ya, ibadah dia, ini ibadah saya Allah, terimalah. Gitu kan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan Allah membangun Ka'bah.
Setelah membangun Ka'bah, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah kerjakan sempurna. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Allah nukil tentang mereka? Mereka mengatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah, terima amal ini dari kami. Padahal mereka sudah ikhlas. Mereka utusan Allah. Mereka sudah ikuti semua syarat dan rukunnya. Mereka masih mohon kepada Allah. Karena mereka tahu. Mereka yang butuh. Bukan Allah yang butuh. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina. Dan terimalah taubat kami kalau sampai ada yang salah, ada yang keliru. Innaka anta tawwabur rahim. Karena engkau maha menerima taubat hamba dan engkau maha pengasih. Jadi teman-teman, ini peringatan poin pertama untuk diri saya dan teman-teman sekalian. Jangan pernah lakukan ibadah seperti store kewajiban. Seakan-akan Allah butuh. Ini salah, fatal. Semoga Allah hilangkan dari kamus kita semua ini. Yang benar, saya butuh dengan ibadah saya ini. Saya akan mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka di situ Anda akan maksimal. Karena sedekah Rp1.000 pun. Sepotong makanan yang Anda kasih. Satu ayat Al-Quran yang Anda baca. Satu zikir atau satu istighfar Anda ucapkan. Apa saja. Sebuah bentuk bakti pada orang tua. Senyum dengan saudara muslim. Jenguk orang sakit beberapa detik. Anda sedang sholat. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat. Sholat malam misalnya. Atau Anda sedang menuju ke masjid. Semua Anda tahu ini. Oh, saya butuh. Maka saya berusaha menjaga agar mendapatkan pahala maksimalnya. Anda yang butuh itu. Dalam sebuah riwayat, ya, hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku telah terapkan, syariatkan kepada kalian, ya, itu adalah untuk kalian sendiri. Yang aku berikan balasan, aku kembalikan kepada kalian." Allah nggak butuh itu. Yang kedua teman-teman sekalian, selain daripada tadi apa yang saya bahasakan itu, tentang masalah pentingnya kita mengetahui kita butuh dengan ibadah kita. Yang kedua, tanamkan teman-teman dalam diri kita. Kalau ibadah yang luput dari kita, sekali aja luput, maka kita akan kehilangan catatan amal, ya, di buku amal kita dari ibadah itu selamanya. Misal, tadi ada orang yang tidak sholat duha. Sunnah, nggak apa-apa lah saya nggak sholat. Misal, oke. Sunnah. Tapi setelah masuk duhur kayak saya sekarang, selepas Jumat atau selepas duhur begini. Kalau dia mau sholat duha, udah nggak bisa lagi. Karena waktunya sudah lewat. Dan itu sampai hari kiamat dia nggak bisa perbaikin. Besok dia bisa sholat duha, Ustaz. Besok catatannya untuk hari esok. Hari ini kosong. Dan tidak bisa diperbaiki. Maka setiap kali ada kesempatan beribadah, jangan sia-siakan. Kejar. Segera eksekusi. Kalau sudah ada kesempatan ibadah, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi. Karena syaitan akan negosiasi sama kita pada saat itu. Dengar azan nih. Oke, saatnya hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Selesai urusannya. Tutup semua meeting, tinggalkan semua aktivitas, masjid, Allah panggil. Selesai. Syaitan akan negosiasi. Udah, sholat di masjid depan aja, sholat di rumah aja, berjamaah aja sama teman-teman. Negosiasi, gak ada negosiasi. Gak ada negosiasi. Kita mau, ada orang miskin nih. Pak, Bu, tolong bantu. Tugas kita apa? Eksekusi. Kasih. Selesai. Syaitan akan ada negosiasi. Udahlah, dia masih mampu, masih sehat kok. Kasih aja sekian. Gak ada negosiasi. Tiba hari Senin, hari Kamis. Puasa. Oh ini hari Senin, puasa nih. Ajak istri, ajak suami, ayo kita puasa yuk. Kita hidupkan suasana Ramadan. Bagaimana kita sahur sama-sama, bagaimana kita buka puasa sama-sama. Ayo, ajak anak-anak yuk. Ini keutamaannya nih. Nabi SAW bersabda, kalau waktu ditanya tentang puasa Senin Kamis, beliau mengatakan pada 2 hari ini, amal soleh dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Selesai, eksekusi. Mau berat, mau ringan, lakukan. Syaitan akan nego. Nanti kalau ada janjian, ada undangan, ada ini. Tidak ada negosiasi. Selesai. Saya tetap jalan. Nah, seperti itu. Dan tarik itu dalam semua ibadah, teman-teman. Semua ibadah kita. Gak ada negosiasi. Tapi eksekusi. Mungkin subhanallah. Amal yang Anda lakukan itu amal terakhir Anda.
Mungkin pas Anda keluarkan 1.000 rupiah sedekah di kotak amal masjid, habis itu aja Anda datang, malaikat datang cabut roh Anda. Mungkin pada saat Anda pas selesai baca satu ayat atau cuma membaca qul huwallahu ahad untuk mengejar pahala misalnya. Kemudian Anda meninggal setelah itu. Sama halnya dengan dosa. Setiap ada kesempatan dosa, tutup pintunya. Godaan lagi datang, lawan. Jangan sampai itu menjadi penutup hidup Anda. Jangan sampai nanti Anda pas habis melakukan langsung meninggal dunia. Bagaimana? Maka hati-hati. Ini yang saya ingin berbagi teman-teman sekalian. Dan ini keutamaan pertama dari hadits 438 tentang masalah keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang betul-betul hamba Allah yang memaksimalkan waktunya. Yang kedua adalah keutamaan beribadah di rumah. Terutama ibadah sunnah. Kita bicara sini sholat sunnah. Dan ini disebutkan di sini ya. Rumah yang berzikir. Saya bilang puncak berzikir adalah sholat. Maka dianjurkan di rumah itu yang ada tilawah Al-Quran, ceramah, sholat, majlis ilmu. Itu yang dianjurkan. Ini harus semua rumah muslim begini. Jangan lagi musik, ya, tontonan-tontonan yang haram, ghibah, fitnah, sihir. Na'udzubillah. Buhul-buhul di rumah, patung-patung. Dua keadaan yang sangat berbeda. Bersihkan rumah Anda semua dari hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan malaikat yang masuk karena rumah Anda wangi, rumah Anda, malaikat suka dengan bau wangi, syaitan suka bau busuk. Ya, karena bau wangi bagian daripada syariat. Rapi, ada tilawah Al-Quran, ada zikrullah, gitu kan. Apa salahnya Anda kalau tidur, TV tetap jalan, tapi sekarang kan sudah luar biasa, bisa 24 jam Al-Quran. Saya di rumah anjurkan itu. Kecuali darurat baru kita matikan. Kalau tidak, nyalakan saja. Anda bisa biarkan berputar dengan parabola. TV kabel pun sekarang mungkin sudah bisa dapatkan. Ya. Connect di YouTube juga bisa. Ya. TV-TV smart TV sekarang sudah banyak. Langsung connect di channel Mekah. Anda lihat orang tahu. Yang penting itu Al-Qurannya. Dari syekh ini ke syekh ini. Dari surah ini ke surah ini. Anda mengerti bahasa Arab, Anda bisa pindah ke channel 2 Saudi, ada hadis-hadis Nabi SAW. Atau Anda masuk ke TV-TV sekarang yang menyebarkan agama Allah. Channel-channel termasuk channel kita insya Allah sudah berjalan 24 jam, Alhamdulillah. Kita lakukan itu. Ya, hidupkan itu di rumah. Sehingga berkah. Anak-anak pun terbiasa dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Perkataan para ulama, para da'i yang sedang ceramah. Ibu-ibu yang sedang sibuk masak. Atau pembantu Anda juga lagi masak. Dengarkan ceramah di rumah. Dia masak sejam, 2 jam, potong-potong bawang, kentang. Dengar ceramah. 2 ustaz ceramah, 1 ustaz ceramah. Tentang masalah ikhlas, masalah tawakal, masalah kehidupan akhirat, masalah alam barzah, masalah bakti sama orang tua. Mungkin. Saya pernah punya banyak pengalaman masalahnya subhanallah. Tapi saya pernah ngisi pengajian di satu tempat. Saya tidak tahu nih, saya bicara tentang bakti pada orang tua. Sudah, saya bicara dengan contoh-contoh, setelah selesai subhanallah. Berapa minggu kemudian ada salah satu panitia taklim itu datang kemudian menyampaikan. Kalau setelah dengar ceramah itu, dia langsung beli tiket, dia berangkat ke Jawa Timur, langsung temuin orang tuanya. Saya sampai waktu itu merinding subhanallah. Artinya, saya hanya menyampaikan, ada orang yang praktekin, saya juga ikut pahalanya. Susahnya apa ini? Kalau Anda juga, terutama Anda sebagai ayah di rumah, ibu di rumah, Anda punya wewenang untuk itu. Berapa banyak orang yang membiarkan anaknya sibuk nonton-nonton yang tidak benar. Pembantunya juga tidak pernah sama sekali. Belikan mukena aja enggak. Kasih sejadah aja enggak. Ajak sholat aja enggak. Sehingga 3-4 tahun pembantunya, oh itu memang enggak sholat dia tuh. Loh subhanallah, kamu tanggung jawab. Kamu kan majikannya. Kenapa enggak kejar pahala dari orang ini gitu? Saya tahu Dr. Sulaiman Ruhaili hafidhahullah
guru yang kami muliakan, masih hidup di Madinah. Sekarang beliau jadi imam Masjid Kuba. Adiknya kebetulan Dr. Muhammad Rohaili, sahabat dekat saya. Dan dia menceritakan, bukan dari Dr. Sulaiman tapi dari adiknya. Dia mengatakan ada pembantunya kakak saya ini datang dari Indonesia, nggak ngerti apa-apa. Pakaiannya juga ya apa adanya, tidak tahu baca Quran segala macam. Subhanallah, tinggal 2 tahun kalau nggak salah sama Syekh Sulaiman, pulang sudah hafal sekian juz, ya, udah tutup aurat yang benar. Ya, kemudian juga ya, bisa membantu keluarganya karena gajinya disimpan dan segala macam, keberkahan yang luar biasa. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Kenapa dibiarkan pembantu kita tidak pakai hijab? Kenapa dibiarkan pembantu yang non muslim tidak diajak syahadat? Kenapa semua dibiarkan mereka dalam kemaksiatan? Kenapa Anda tidak bentuk rumah tangga itu jadi baik? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, ya, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, sampai semut di lubangnya, dan ikan paus, ya, yang ada di lautan, memohon ampun untuk para pengajar kebaikan. Tidak harus ulama ini. Siapa saja, mungkin Anda cuma mengajarkan sebuah ayat, sebuah hadits Anda ingatkan, masuk insya Allah dalam masalah. Walaupun puncaknya adalah para ulama karena mereka mengajarkan kebaikan semuanya, pewaris para nabi. Tapi ini luar biasa, muallimun nasil khair, yang mengajarkan orang kebaikan. Ajarkan ayat Al-Quran kepada anak, ajarkan tentang nasihat apa supaya dia terbentuk menjadi orang yang baik. Maksimalkan teman-teman sekalian. Rumah dihidupkan, bukan dengan kemaksiatan. Anda akan merasa tentram. Saya mengajak semua yang mengikuti ceramah kita ini, coba rumah yang sekarang ada musik, berhentikan musiknya. Coba seminggu aja Anda praktikin. Ganti semua dengan tilawah Al-Quran. Anda bedakan bagaimana ketentraman jiwa. Tentu saya berharap setelah itu Anda tidak putar lagi musiknya. Ada patung, keluarkan patung tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patungnya, ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Keluarkan semua gambar-gambar itu. Bersih dindingnya, rapi. Yang selalu berantakan, rapikan rumah itu. Kotor, wangikan rumah itu. Ada semprotan pewangi. Ada dupa yang wangi. Yang biasa pergi dukun, peramal, penyamun, berhenti. Total, nggak ada lagi. Mohon hanya kepada Allah SWT bertauhid. Rumah Anda akan tenang. Rumah ya, zikrullah di dalamnya. Di sini dikasih perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup bagaimana sih? Kayak kita sekarang, masya Allah masih hidup. Semoga Allah berikan kita panjang umur dan amal saleh. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan beramal saleh. Beda dengan orang yang sudah mati. Kita masih bisa berzikir, masih bisa ceramah, masih bisa makan, masih bisa banyak mengejar pahala. Kita masih bisa sempat taubat kalau kita punya dosa. Orang mati sudah nggak bisa buat apa-apa. Bayangkan diperumpamakan seperti itu. Orang yang hidupkan rumahnya dengan zikrullah, dengan tidak seperti itu. Semoga Allah jadikan kita orang yang menjadikan rumah-rumah kita sebagai surga. Ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di rumah putar tilawah. Bangun malam pun, mau menuju ke masjid subuh, dengar dari TV yang saya nyalakan tilawah Al-Quran. Tenang hati. Kadang-kadang terlintas ada ceramah, seorang da'i sedang menyampaikan sebuah hadis. Atau ada mutiara hadis atau ada di TV. Orang tidur pun tapi dia tetap berjalan. Itu kan satu hal. Apalagi kalau mereka lagi tidak tidur. Mungkin bisa mendapatkan banyak sekali istifadah atau manfaat tentunya. Selanjutnya hadis nomor 439. Dan ini urutan 5 dalam pasal kita. Dengan sanad sahih. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma afdal as-salatu fi baiti. Awis salatu fil masjid. Qala ala tara ila baiti ma aqrabuhu min al-masjid fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mana yang lebih utama, salat di rumahku atau salat di masjid? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kamu melihat rumahku betapa dekatnya ia dengan masjid? Sungguh aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid kecuali sholat wajib. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Anda bisa faham dari lafaz hadis ini tentunya wasiat Nabi SAW. Kita coba korek mutiaranya. Pertama keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau bertanya dan akhirnya
Sampailah kepada kita di hari ini setelah 1400 tahun sekian. Ya, sampailah hadits ini kepada kita. Dan terus pahala beliau mengalir karena beliau bertanya tentang kebaikan. Dan akhirnya Nabi SAW jelaskan. Dan ini boleh Anda lakukan, Anda bertanya di sebuah majelis. Kalau tujuannya ikhlas karena Allah SWT, ingin mendapatkan ilmu. Bukan untuk pamer. Ya. Dan juga tentunya ya, diamalkan ilmu tersebut setelah kita dapatkan. Dia bertanya bahwasanya mana yang lebih afdal. Artinya mana yang lebih baik. Saya sholat di rumah atau saya sholat di masjid. Masih global dia bertanya. Dia mau tahu. Nah, ini keutamaan beliau karena bertanya akhirnya dapat faedah ilmu dan akhirnya bukan cuma untuk beliau tapi untuk kita semua sampai setelah 1400 tahun masih kita baca hadits ini kan. Yang kedua adalah bagaimana mutiara yang kedua ya. Bagaimana jawaban Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah di masjid. Dan beliau memberikan perumpamaan yang menarik. Beliau mengatakan, tidakkah kau lihat rumahku sama masjid bagaimana dekatnya? Kenapa Nabi SAW memberikan perumpamaan ini? Karena ini masjid, ini rumah beliau. Dindingnya dempet. Bahkan rumah Nabi SAW terutama rumah Aisyah radhiyallahu itu ada dua pintu. Ada satu pintu yang keluar menuju ke jalan umum. Ada satu pintu langsung ke masjid. Bahkan Nabi SAW karena dempetnya ini, ya, itu kalau mau sholat tinggal keluar dari pintu ini. Dan beliau kalau itikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan, beliau kadang memasukkan kepalanya ya, dari pintu itu untuk disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan, tidak kau lihat rumahku bagaimana dekatnya dengan masjid. Tapi aku lebih suka untuk sholat sunnah di rumahku. Atau aku tetap sholat di rumahku, lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya tentunya. Kecuali sholat wajib. Nah, di sini lebih menekankan tentang masalah memang yang dimaksud adalah sholat sunnah. Ya. Dan bagaimana sholat wajib tadi ditekankan ke dalam masjid atau sholat di masjid. Ya. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis nomor 440. Ya, tentu yang tadi hadis yang 439 ini atau 5 kita ambil pelajaran pertama adalah keutamaan Abdullah bin Sa'ad yang telah bertanya. Yang kedua adalah bagaimana keutamaan sholat sunnah di masjid sebagaimana jawaban Nabi SAW terhadap pertanyaan Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya 440 dan tinggal dua buah hadis ya sama 441 nanti insyaallah. Hadis 440 di sebelahnya ada angka 6 artinya hadis ke-6 di pasal kita ini titik 2 sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, fa inna afdala salatil mar'i fi baiti illa salatal maktuba." Wahai manusia, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena salat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, berarti kembali kepada salat sunnah ya. Kecuali wajib. Wajib sudah kita tekankan dari banyak pasal-pasal yang lalu kita pelajari dan juga tadi sudah kita tekankan di awal pertemuan kita. Bagaimana bagi laki-laki jangan ketinggalan masjid. Ingat wasiat itu. Sholat di masjid. Sholat di masjid. Ingat bagaimana para sahabat mengatakan. Ya, nah, saking pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki sampai seseorang di antara kami kalau terdengar azan, ya, kalaupun dia sakit, ditopang, dibantu oleh temannya, ya. Sampai dia berdiri di saf sambil memegang pundak temannya. Sholat. Selama dia masih mampu dia ke masjid. Dan bagaimana bahasa-bahasa Nabi SAW atau kata-kata Nabi. Kalau kalian mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang Allah siapkan pahala di azan dan saf pertama. Ya, maka akan melakukan atau mendatangi keduanya walaupun merangkak. Begitu juga waktu kita pelajari tentang keutamaan sholat isya dan subuh. Merangkak di atas lutut walaupun cacat seperti itu. Tetap akan datang. Karena besarnya keutamaan itu teman-teman sekalian. Masih ingat lafaz yang pernah saya jelaskan ada pernah ada sahabat 2 orang. Yang satu meninggal mati syahid. Yang satu lagi seminggu kemudian meninggal. Tapi bukan mati syahid. Dan disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Lalu Nabi SAW tanya setelah mensolati salat jenazah yang kedua. Karena mereka berteman nih, dua-duanya meninggal. Bedanya cuma seminggu. Tanya setelah solati jenazah yang kedua yang bukan mati syahid ya. Bagaimana menurut kalian tentang orang ini?
Mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, semoga dia menyusul temannya, sahabatnya. Maksudnya itu kan mati syahid, pasti lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, ini lebih jarak antara keduanya, antara langit dan bumi. Lebih tinggi jarak pahalanya yang kedua ini. Karena dia sempat sholat dan ibadah-ibadah lain dalam 1 minggu saja. Itu luar biasa. Artinya, kayak umur saya misalnya di 45 tahun, atau ya 45 tahun, dengan ada teman yang 45 tahun. Misal, sama tahun lahirnya, sama hari lahirnya misalnya. Tapi saya jaga ke masjid, dan teman ini tidak jaga ke masjid misalnya. Maka, contoh misal, dia meninggal hari ini, ya, mati syahid. Jumlah umur kita sama, tapi lebih dulu mati. Saya masih diberikan seminggu misalnya, lalu saya tidak mati syahid. Cuma dalam seminggu itu, saya sholat berjamaah di masjid, saya zikir pagi petang, saya baca beberapa ayat Quran, saya sempat sholat Jumat. Ibadah-ibadah yang sudah rutin, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, banyak yang bisa dilakukan. Itu udah cukup teman-teman untuk mengalahkan pahala dan derajat dia. Nabi SAW bahkan berikan perumpamaan antara langit dan bumi, seminggu aja. Itu luar biasa gitu. Kita ambil mutiara dari hadis ini adalah yang pertama keutamaan sholat sunnah di rumah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sallu ayuhan nas fi buyutikum." Sholatlah hai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Ini sudah sebagaimana tadi sebelumnya ya. Dan bagaimana memang dia lebih afdal dikerjakan di rumah. Fa inna afdal sholatil mar'i fi baiti. Karena yang paling utama sholat sunnah bagi seorang di rumahnya. Ya. Dikatakan illa sholat al-maktubah kecuali sholat wajib. Yang kedua, keutamaan sholat wajib di masjid. Karena Nabi SAW mengatakan sholat lebih baik di rumah tapi sunnah. Kecuali sholat wajib. Maksudnya apa? Ke masjid sholat wajib. Ini mutiara yang kedua dari hadis. Yang terakhir teman-teman, hadis nomor 441 urutan 7 di dalam pasal kita ini, sahih mauquf. Sahih mauquf maksudnya sampai sahabat saja. Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW menurutku dia memarfu'kannya atau mengangkat kepada Nabi SAW. Beliau berkata, "Fadlu salati rajuli fi baitihi ala salati haitsu yarahu an-nas ka fadlil faridati ala at-tatawwu'." Keutamaan salat seseorang di rumahnya atas salatnya yang dilihat oleh manusia adalah seperti keutamaan salat fardu atas salat sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad jayyid insyaallah kata beliau. Ada putun nomor 463, kalau pegang buku bisa dilihat tentunya. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya kalimat ini bukan dalam Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, boleh jadi ini berasal dari penulis. Dan ini disebutkan oleh Albani dalam As-Sahihah. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang berapa kira-kira nilai pahala sholat sunnah perbandingan yang dikerjakan di rumah sama di masjid. Ini mutiaranya, satu saja, tapi ini yang penting. Ya. Kalau dari hadits ini atau lafaz ini kita bisa tangkap bahwasanya dikatakan perbedaan atau keutamaan sholat seseorang sunnah di rumahnya dibandingkan sholat sunnah di masjid yang dilihat oleh orang-orang. Kenapa sih kalau di masjid kan dia sholat sunnah dilihat oleh orang-orang? Seperti perbedaan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah sekarang sholat wajib kalau kita sering bahasakan adalah pahalanya besar. Kalau ikan paus, sholat sunnah adalah ikan teri, gitu kan. Kecil ini perumpamaan saja, gitu kan. Seperti banyak orang subhanallah sibuk sholat malam, kemudian dia terlewat sholat subuh. Ya dia dapat ikan teri kehilangan ikan pausnya, gitu kan. Karena sholat wajib ini yang utama. Di awal amal yang akan dihisab hari kiamat, dan kalau dia baik akan membantu yang lainnya, kalau dia buruk maka rugilah orang tersebut, kan gitu. Maka kalau dari lafaz ini kita fahami sholat sunnah dikerjakan di rumah dengan sholat sunnah dikerjakan di masjid, maka yang di rumah lebih afdal. Dan perbedaannya adalah seperti perbedaan sholat wajib sama sholat sunnah. Artinya di rumah ini pahala sunnah walaupun sama-sama ba'diyah duhur misalnya, ini seperti pahala sholat wajib, sementara yang dikerjakan di masjid seperti sholat sunnah saja. Artinya sangat besar pahala yang didapatkan. Gitu kan? Oleh karena itu, selama kita masih mampu untuk mengerjakan di rumah, maka tentu lebih baik kita kerjakan di rumah sholat sunnah tersebut. Allahu a'lam. Kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang nanti pasal ke-22 masih dalam kitab sholat.
Dan setelah saya cek memang sampai akhir jilid 1 dari kitab Targhib Tarhib ini semua masih kitab sholat ya. Ya, sampai di halaman 516. Kita sekarang masih di halaman 413 ya. Dan insya Allah kurang lebih masih sekitar 100 halaman lagi kita akan selesaikan bi'inillahi ta'ala. Semoga Allah ikhlaskannya dan Allah berikan kita kesempatan umur untuk menyelesaikan semua jilid buku ini dan bahkan kitab-kitab yang lainnya insya Allah bi'inillah. Yaitu pasal ke-22 anjuran menunggu sholat setelah sholat. Artinya kalau antara duhur asar Bapak Ibu lagi tidak ada kegiatan nunggu di masjid. Ya, kalau laki-laki kalau perempuan di rumahnya. Maghrib Isya yang biasanya memang lebih pendek waktunya ini punya keutamaan tersendiri tentunya.